Jadi waktu kemarin Bapak Kementerian Agama datang, salah satu yang mereka sampaikan, kalau bisa buatlah pelang dengan tulisan tempat ibadah sementara. Ya, nanti bagaimana dipikirkan, buatnya pakai pelangkah atau running text kah atau neon box kah atau apakah. Tapi pada itu message yang saya tangkap bahwa jaga kepercayaan dari Kementerian Agama bahwasanya Geraha YHS itu hanya tempat ibadah sementara. Saya mau menjaga ini supaya tidak menimbulkan syak di dalam hati si pemberi izin untuk pemanfaatan Geraha YHS tempat ibadah sementara. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau saudara datang ibadah, pastor berkesempatan melayani, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nanti saudara-saudara kembali ke gereja masing-masing. Kalau saudara-saudara rindu digembalakan, cari berdoa di mana tempat engkau bisa digembalakan. Tentu di dalam gereja atau sebuah gereja. Kalau nanti sudah buka, nanti bersama-sama setiap kali ada kebaktian akan diinfo lewat medsos seperti ini, live streaming. Misalnya nanti pastor ada kebaktian, pimpin kebaktian di Geraha YHS Balikpapan akan diinfo. Tidak tutup kemungkinan bisa suatu hari pastor di Gerakan Tuhan terbang ke Toraja, maka diinfo. Tidak tutup kemungkinan suatu hari pastor berkesempatan ke tanah Papua, pastor akan info. Tapi mengenai Bapak Ibu ketika rindu digembalakan, silahkan cari gereja di mana yang sudah permanen gereja. Dengan ini pastor share juga supaya Tuhan tolong saya menjaga hati saya tetap lurus. Saya tidak terobsesi mengumpulkan jiwa-jiwa untuk saudara-saudara ikut pelayanan Pastor Andy atau apakah itu tidak. Saya tetap fokus pada keselamatan. Bagaimana orang-orang bisa merasakan kasih Tuhan Yesus, mengalami kuasa Tuhan Yesus, dan hidup keselamatan dari Tuhan Yesus mereka terima. Nanti saat ada kebaktian akan diinfokan juga bersama-sama ada baptisan bagi jiwa-jiwa yang mau dibaptis dalam pelayanan ini akan dibaptis. Setelah itu saudara-saudara silakan cari di mana engkau akan digembalakan. Puji Tuhan, memang ini sesuatu pelayanan yang tidak biasa, melawan arus, tidak umum. Tetapi biarlah Bapak Ibu juga dengan statement-statement yang pastor sampaikan ini, Bapak Ibu bisa memahami bahwa saya tidak mau mengambil apa yang bukan hak saya. Semua jiwa-jiwa yang kami layani itu bukan punya Andi Simon, tetapi punya Tuhan Yesus. Mengenai tempat di mana Bapak Ibu digembalakan, kami ikut mendoakan di tempat di mana kau digembalakan, engkau menjadi anak Tuhan Yesus yang berbuah-buah lebat. Ada banyak gembala-gembala yang diberkati, dipilih Tuhan, diperlengkapi Tuhan, baik untuk mengajar Bapak Ibu sekalian, menggembalakan, dan juga membuat engkau berbuah-buah di dalam pertumbuhan sebagai jemaat atau iman Kristen. Amin. Satu ayat lagi, ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Kita harus pahami bagian rema yang pastor dapatkan ini, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini. Ya, tadi ada gangguan di YouTube, pastor ulangi. Di bagian ayat 33, kadang-kadang kita merasakan bahwa ketika kita mau senangkan orang lain, kita belajar senangkan semua orang meskipun tidak dapat. Kadang-kadang cibiran, tuduhan itu datang dan berkata, mau pansos, mau pencitraan. Kalau bahasa Makassar, erniki. Apa itu erni? Erokinikana. Tetapi saudara, firman Tuhan bagian A tadi berkata, berusahalah menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Ini adalah firman Tuhan, bukan pansos. Memang ada juga orang yang pencitraan. Kesehariannya tidak begitu, tapi ketika dia buat film, buat video seolah-olah seperti malaikat. Ya, begitulah. Pastor juga tidak sempurna banget, tapi ketika share ini, saya mau belajar menghidupi apa yang saya belajar dari firman Tuhan, sekalipun tidak sempurna. Puji Tuhan. Pastor ulang ya, 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang
dalam segala hal. Tetapi ketahuilah, wah ada yang kasih komentar, iya, jangan cari muka. Tapi ini loh, senangkan semua orang, bukan untuk pencitraan, bukan untuk cari muka, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi apa? Tetapi untuk kepentingan orang banyak. Wow, supaya apa? Supaya dipuji? Bukan. Supaya dielulukan? Bukan. Saya berkali-kali menyampaikan bahwa saya hamba Tuhan hari ini yang sedang mencari jalan turun. Saya tidak mau dicari manusia, saya tidak mau dipuji-puji manusia, saya nggak mau diagungkan manusia. Untuk apa semua itu? Saya hanya seorang dulos kesek hamba yang tidak layak sebetulnya. Tapi kalau saya mau belajar untuk melayani Tuhan dengan tulus dan ikhlas, makasih Agustinus dan Bapak Ronald. Biar untuk apa saudara-saudara? Supaya mereka beroleh keselamatan. Fokus pada keselamatan. Ketika nanti mimpin ibadah, ketika mendoakan orang, ketika melayani sesama, saya fokus pada keselamatan jiwa. Ini kesempatan saya dapat, saya fokus pada keselamatan. Mereka terima Tuhan Yesus, mau memberi baptis, kami baptiskan. Setelah itu, Bapak Ibu silakan cari tempat di mana gereja permanen atau tempat di mana Bapak Ibu bisa digembalakan. Pastor close dengan satu statement ini. Kiranya nanti dengan lahirnya atau hadirnya pelayanan ini, saudara-saudara, khususnya bagi semua rekan-rekan hamba Tuhan, pendeta senior, pastor senior, hamba Tuhan, penatua majelis jemaat, bisa memahami bahwa pelayanan ini murni hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus, bukan kemuliaan YHS, bukan kemuliaan Andi Simon, tetapi hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, kami hadir untuk menjadi pemersatu, bukan pemecah. Saya dipanggil, kata firman Tuhan tadi, belajar untuk semua orang kita layani, senangkan, bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kemuliaan Tuhan Yesus, dan supaya mereka yang kami layani boleh menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, waktu-waktu yang ada ini, saya juga berkesempatan untuk menyelesaikan sedikit lagi fasilitas daripada kolam baptisan, dan juga fasilitas untuk nanti ketika orang datang saat ibadah. Puji Tuhan, ini bisa pastor share. Kiranya ada salah-salah kata kurang apa yang dimaksudkan, nanti tolong kasih kolom komentar, kami akan baca dan nanti akan kami lengkapi. Ini saja bisa pastor share. Saya rasa ini adalah kabar baik buat kami dan juga buat seluruh pemirsa sekalian yang selama ini ada japri kapan bisa datang, kapan bisa datang. Nanti segera diinfo saat rekom di tangan, pastor akan munculkan di live ini, dan itulah saat dimana kita mau bersuka cita dan boleh bersama-sama merayakan ibadah bersama, sekalipun hanya sementara. Jadi kalau saudara nanti mau datang, satu kali sudah cukup Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ketika engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau dijamah Tuhan lewat hadirat Tuhan dalam suasana ibadah ilahi. Amin. Engkau jadilah saksi di mana engkau tinggal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saya berdoa bagi seluruh pemirsa sekalian, diberkatilah engkau dan diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau dan diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah engkau dengan umur yang panjang dan bahagia untuk menyaksikan betapa Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Sakit penyakit berhenti dari tubuhmu, kesembuhan mengalir saat ini in Jesus name. Darahmu normal, tulangmu normal, jantungmu normal, prostatmu normal, ginjal normal, paru-paru normal in Jesus name. Pikiranmu normal. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kami terima, kami bersyukur. Terima kasih buat firman Tuhan, terima kasih buat pelawatan Tuhan, terima kasih buat jawaban doa yang kami terima. In Jesus name. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Masuklah hari yang baru dengan ucapan syukur. Ingat,
apapun yang engkau lakukan, baik makan, minum, kerja, melayani sebagai full timer, hamba Tuhan, Gojek, ojek, online, driver, penyapu jalanan, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Sola fide, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Bye-bye, shalom, dadah, amin.